السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas dari kitab yang ringkas dari Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala tentang syaqqus sadr, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau masih di dalam masa persusuan Halimah Sa'diyah. Dan kemudian malaikat itu saling berkata satu sama lainnya, zinhu bi'ashratin min ummati, timbanglah dengan 10 orang dari umatnya. Maka ditimbanglah aku, maka aku lebih berat. Kemudian berkata zinhu bimi'ah, timbanglah dengan 100 dari umatnya. Fawazantuhu, maka aku pun mengunggulinya. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata lagi, zinhu bi'alfin min ummatihi, timbang dengan 1000 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, maka ditimbanglah aku dengan 1000 dari mereka, ternyata aku masih lebih unggul. Kemudian berkata, da'hu, tinggalkan dia. Fawallahi law wazantahu bi ummatihi lawazanaha. Biarkanlah, tinggalkanlah. Sesungguhnya kalaupun ditimbang dengan seluruh umatnya, niscaya akan tetap lebih unggul. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang sudah Allah persiapkan sejak lahirnya. Sejak kecilnya sampai besar, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, menjaganya, menakdirkannya, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga dari segala sisinya, termasuk dalam masalah akhlaknya dan adabnya. Sehingga ketika beliau bersama dengan sesama angkatannya menggembalakan kambing-kambing, biasa mereka anak-anak penasaran ketika melihat ada acara. Maka mereka mengajak, mari kita lihat acara tersebut. Acara pestanya mereka. Allah takdirkan beliau tertidur sampai pagi harinya, tidak mengetahui apapun yang terjadi tadi malam. Itu salah satu contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mempersiapkan bahwa sosok ini akan menjadi seorang rasul, khatimul anbiya, penutup para nabi. Setelah itu dikembalikan kepada orang tuanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma ummi Aminah binti Wahbin, dengan ibunya Aminah binti Wahbin dan kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim fi kalaatillah, di dalam penjagaan Allah, wa hifdhihi, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yunbituhu Allah nabatan hasana,
Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Lima yuridu bihi min karamatihi. Karena Allah menghendaki akan memberikan padanya sebuah kemuliaan. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 6 sinin tuwfiyat ummuhu bil abwa. Ketika mulai beranjak umurnya 6 tahun, ibunya wafat. Baina Makkah wal Madinah, di daerah antara Makkah dan Madinah yang dijuluki dengan nama Abwa. Kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi min Bani Adi. Sepulang dia dari Bani Adi yang merupakan saudara-saudara ibunya, mengantarkan anaknya ini untuk ziarah kepada paman-pamannya, akhwalihi, khal-khalnya, min Bani Adi ibn Najjar. Tuziruhu iyahum. Famatat wa hiya raji'atun ila Makkah. Maka meninggallah ibunya sepulang dari Madinah menuju Makkah. Karena perjalanan saat itu tidak seperti perjalanan sekarang. Sangat sulit dan sangat berat. Enggak ada jalan yang mulus atau jalan yang rata. Harus mendaki atau menuruni lembah. Dalam keadaan berat tentunya melewati padang pasir. Sehingga sering terjadi yang demikian. Wafat di perjalanan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a jaddi. Setelah itu Rasulullah SAW dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib ibni Hashim. Dan bahwasanya Abdul Muttalib ibni Hashim telah disiapkan permadaninya di dekat Ka'bah. Yudha' li Abdul Muttalib firashun, hamparan khusus untuk beliau. Fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Fakana banuhu yajlisuna hawla firashih, sedangkan anak-anaknya duduk di sekitar hamparan tersebut. Hatta yakhruja ilaihi, sampai keluar bapaknya. Masya Allah. Anak-anaknya memuliakan bapaknya dan tidak berani menduduki hamparan yang dipersiapkan untuk bapak mereka. Ijlalan lahu, sebagai penghormatan. La yajlis alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Enggak ada yang berani duduk di situ sama sekali. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun Jafr. Sedangkan Rasulullah SAW datang dalam keadaan sudah menjadi anak-anak Jafar yang kokoh, yang kuat. Kalau tadi meninggalnya ibunya adalah berumur 6 tahun, sekitar 6 lebih. Maka datang dan duduk di hamparan tersebut. Fayaquduhu a'mamuh. Maka saudara-saudaranya mengangkatnya, memindahkannya ke tempat lain. Yu'akhiruhu, memundurkannya ke belakang. Fayaqulu Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib melihat mereka melarang Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil untuk duduk di hamparannya, kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan dia. Da'u ibni, biarkan anakku. Beliau panggil dengan anaknya. Da'u ibni, padahal itu adalah cucunya. Wallahi inna lahu la sya'nan. Biarkan dia. Karena sesungguhnya dia memiliki satu urusan besar. Thumma yajlisuhu ma'ahu bil firash. Maka didudukkan di sebelahnya di satu hamparan dengan kakeknya. Ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil. Dalam keadaan yang lain tidak berani duduk di situ dan gak ada yang diizinkan untuk duduk di hamparan tersebut. Kakeknya mendudukkannya di sebelahnya dan memegang dadanya, dan itu membahagiakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah berumur 8 tahun, halaka Abdul Muttalib, pamannya juga meninggal. Wadzalika ba'dal fil bi 8 sinin, yaitu setelah kejadian pasukan bergajah 8 tahun. Mereka menghitungnya dari pasukan bergajah. Setelah itu, kana Rasulullah SAW ba'da Abdul Muttalib ma'a ammihi Abi Talib. Setelah itu Rasulullah SAW dipelihara
oleh pamannya, saudara bapaknya, yaitu Abu Talib. Wa inna rajulan min Lahib kana aifan. Pada suatu hari ada seorang datang dari suku yang dijuluki dengan Lahab. Suku Lahab adalah satu suku yang ahli dalam bidang iyafah. Iyafah itu menebak seseorang dengan tanda-tandanya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dan seterusnya. Kana aifan, orang yang tadi memang aif, pekerjaannya memang seperti itu. Fakana idza qadima Makkah, kalau orang ini datang ke Mekah, atau rijal akan didatangi oleh sekian banyak orang dengan membawa anak-anaknya. Bagaimana anakku? Bagaimana anakku? Orang-orang Quraisy jauh bighilmanihim, dengan anak-anak mereka. Yandur ilaihim wa yatafalahum fihim, agar orang tadi melihatnya dan kemudian menebaknya bahwa ini akan begini, akan begitu. Fa'ata bihi Abu Talib, maka Abu Talib membawa ponakannya menemui dia. Wa huwa ghulamun ma'a man ya'tihi, bersama yang lainnya. Fa nadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aib tadi melihat Rasulullah sallam, tapi kemudian sibuk dengan yang lainnya. Kemudian setelah selesai dengan yang lain, mencari. Mana tadi? Hati hadal ghulam. Anak tadi suruh ke sini. Ketika Abu Talib melihat semangatnya orang tadi untuk memeriksa anaknya, justru dia sembunyikan. Tidak. Kembali. Anakku tidak boleh dilihat oleh kamu. Maka dia pun marah dengan menyatakan al-ghulam alayya. Abu Talib semakin khawatir. Faja'ala yaqul wailakum, celaka engkau. Ruddu alayya al-ghulam. Celaka engkau, kembalikan anak itu. Aku akan lihat. Aku melihat tadi bahwa dia akan menjadi besar. Dia akan memiliki urusan yang besar. Abu Talib khawatir, sehingga tidak diperiksakan kepadanya dan tidak dilihat. Karena memang di kalangan orang-orang Arab sudah rata-rata tahu tentang bahayanya ain. Khawatir kena mata. Ketika dia semakin semangat, semakin khawatir. Tidak jadi untuk diperiksa oleh orang tadi dari suku Lahab. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis yang sahih, al-ainu haq. Al-ainu haq. Ain, penyakit atau musibah disebabkan karena mata, itu adalah hak. Memang ada. Dan yang paling bagus adalah dengan diruqyah untuk menyembuhkannya. La ainin atau la ruqyata illa min ainin au huma. Tidak ada ruqyah yang lebih bagus kecuali untuk dua penyakit ini. Ain wal huma. Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang biasanya karena hasad atau karena sesuatu yang diistilahkan dengan mata sibam atau mata tajam. Yang kedua, huma. Penyakit yang disebabkan karena gigitan binatang buas. Apakah digigit ular, kalajengking dan sejenisnya? Kata Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Enggak ada ruqyah yang lebih mujarab daripada untuk dua ini. Untuk sesuatu penyakit yang disebabkan oleh mata atau penyakit yang disebabkan oleh binatang-binatang buas. Kembali pada pembahasan. Yang kita ketahui dari sini bahwa Aif tadi baru melihat dari jauh sudah tahu kalau ini anak akan menjadi besar. Anak ini akan memiliki sesuatu nanti, sesuatu yang besar atau sesuatu yang penting. Barakallahu fiikum. Tanda-tanda itu sudah Allah takdirkan satu persatu sejak lahirnya sampai kemudian disusui juga terjadi lagi sesuatu. Ketika datang Aif terjadi lagi sesuatu. Dan nanti akan terjadi lagi ketika dibawa oleh Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Kisah Bahira. Kisahnya adalah kisah tentang Bahira rahib. Seorang pendeta yang melihat Rasulullah SAW dan mengucapkan juga seperti tadi, ini orang akan menjadi besar. Akan memiliki urusan yang penting. Kisahnya dimulai bahwa Abu Talib sebagaimana orang-orang Quraisy lainnya, kharaja fi rakbin tajiran ila Syam. Keluar dalam sebuah rombongan menuju Syam.
Dan itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy untuk berdagang ke Syam dan ke Yaman. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Kata Allah, karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu rihlah mereka, perjalanan mereka untuk berdagang fi syita'i was-sayf. Fi syita'i ila al-Yaman, fi sayfi ila Syam. Di musim hujan ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Kemudian Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Rabbnya bait ini. Apa kaitannya dengan kebiasaan orang Quraisy? Di Mekah, karena apa yang Allah takdirkan pada Ka'bah dan apa yang Allah takdirkan pada Zamzam, maka berkumpullah manusia di sana. Padahal tadinya padang tandus. Setelah itu Allah syariatkan haji kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Maka itu terus berlangsung. Walaupun di zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW. Maka haji mereka sudah tercampur dengan sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan. Bahkan kesyirikan-kesyirikan. Tetapi menjadi ramai Mekah. Khususnya di musim-musim haji. Dan ada pasar di sana yang bernama Pasar Uqaud. Pasar Uqaud di musim-musim haji, di masa-masa atau di bulan-bulan haram. Yang tidak ada yang berani menumpahkan darah. Enggak ada yang berani membalas dendam. Enggak ada yang berani merampok, mencuri dan sebagainya saat itu. Maka pedagang-pedagang pun aman di pasar tersebut. Orang yang ingin membeli barang dagangan dari Syam, cukup datang ke Mekah. Orang yang akan membeli barang-barang dari Yaman, cukup datang ke Mekah. Yaman dan Syam terlalu jauh. Maka kalau orang Yaman mau ke Syam terlalu jauh, ke Mekah mereka akan dapatkan apa yang mereka mau. Akhirnya barakallahu fikum, maka Ka'bah itulah yang menjadikan barakah yang Allah berikan pada mereka. Maka Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah pada Rabbnya bait ini. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mengingatkan kembali masyarakat di zaman itu di kalangan orang-orang Quraisy. Maka Abu Talib sebagaimana yang lainnya berangkat ke Syam. Ketika akan berangkat, Ajma'al Nasir sudah bersiap-siap, sudah membawa perbekalannya. Datang anaknya, ponakannya, yaitu Rasulullah SAW yang masih kecil saat itu. Memegang bajunya. Dan disebutkan dengan kalimat sabba bihi. Makna sabba bihi adalah malat wa tadallat. Malat itu cenderung kepadanya. Tadallat adalah manja. Artinya merengek. Maka kata Abu Talib, raqqa qalbuhu, hatinya menjadi lunak. Dan berkata, wallahi la akhrujanna bihi ma'i. Demi Allah, aku akan bawa anak ini. Wala yufariquni wala ufariquhu abada. Dia tidak boleh berpisah dengan aku dan aku enggak akan berpisah dengan dia selama-lamanya. Maka dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang waktu itu masih kecil, fa kharaja bihi ma'ahu. Falamma nazala ar-rakb Busra, ketika singgah di daerah yang bernama Busra. Wa biha rahib, di sana ada seorang rahib, seorang pendeta, yuqalu lahu Bahira, yang dijuluki dengan nama Bahira, di sauma'atin lahu, di satu tempat ibadah yang diberi nama sauma'ah, atau istilah mereka sauma'ah. Wa kana ilaihi ilmu ahli Nasraniyah, dan kesanalah berpusat ilmunya Nasrani. Dari sini ngambil dari sana ngambil dari sini, ujung-ujungnya di pendeta ini atau di gereja ini, yaitu sauma'ahnya. Walam yazal fi tilka sauma'ah munqat rahibun ilaihi yasiru ilmuhum an kitabin fiha fima yaz'umun. Katanya itu terus menerus ilmu itu dari tempat tersebut, dari sauma'ah tersebut,
dari kitab yang ada di sana yang diwariskan turun-temurun dari rahib ke rahib berikutnya, dari rahib ke rahib berikutnya. Yatawarathuna kabiran an kabir, saling mewariskan dari yang dulu dan yang dulunya lagi. Falamma nazalu dzalikal 'am bi Bahira, ketika tahun itu mereka singgah di sana, wa kanu katsiran ma yamurrun, padahal orang-orang Quraisy sering melewati Bahira. Rombongan-rombongan dagang Quraisy sering melewati desa tersebut. Tetapi saat itu, pada tahun itu, ketika melewatinya, Bahira melihat dari jauh dan melihat sesuatu padanya. Qala wala ya'rudu lahum hatta kana dzalikal 'am. Pendeta Bahira tidak pernah mempedulikan mereka pasukan-pasukan dagang tersebut setiap lewat, kecuali saat itu. Falamma nazalu qariban min saumatihi, ketika singgah di dekat gerejanya, dia bikinkan makanan untuk mereka semuanya. Katsira, dia bikin makanan banyak. Wa dzalika fima yaz'umuna an syai'in ra'ah. Yang demikian sebagaimana mereka anggap bahwa itu karena apa yang dilihat oleh pendeta Bahira dari sauma'ahnya, dari kejauhan sudah dia lihat. Yaz'umuna annahu ra'a Rasulullah SAW wa huwa fi sauma'atihi fir rakbi hina aqbalu. Dia melihat rombongan tersebut dari jauh, semakin dekat, dalam keadaan terus dinaungi oleh awan yang menaunginya. Tudilluhu min bainil qaum, dinaungi satu bagian saja dari rombongan tersebut, tidak seluruhnya. Sehingga dia penasaran, awan itu menaungi siapa? Tsumma aqbalu fanazalu fi dhilli syajaratin qariban minhu. Kemudian singgahlah rombongan tersebut dan mereka singgah di bawah pohon yang rindang, dan tiba-tiba ranting-rantingnya pun kemudian merapat, daun-daunnya pun merapat menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dilihat oleh Bahira. Adapun orang-orang tadi tidak perhatian sama sekali pada pohon tersebut. Tetapi Bahira melihat, ini pasti ada sesuatu. Wa tabassarat aghsanu syajarah. Ranting-ranting pohon itu mendekat atau turun, merendah, dan kemudian merapat. Ala Rasulullah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta stadalla tahtaha, hingga beliau bernaung di bawahnya. Falamma ra'a dzalika Bahira nazala min sauma'atihi. Ketika Bahira melihat hal tersebut, dia keluar dari gerejanya. Padahal tidak pernah dia keluar dari gerejanya kecuali saat itu. Tsumma arsala ilaihim, mengutus utusan untuk mengundang mereka, undang mereka. Inni qad sana'tu lakum ta'aman. Sungguh aku sudah membuatkan untuk kalian ya ma'syara Quraisy makanan-makanan. Uhibbu an tahduru. Aku ingin kalian semua hadir. Kullukum saghirukum wa kabirukum wa abdukum wa hurrukum. Semua kalian, yang besar maupun yang kecil, yang budak maupun yang merdeka, semuanya harus datang. Faqala lahu rajulun minhum, wallahi ya Bahira, inna laka la sya'nan al-yawm. Sungguh wahai Bahira, hari ini engkau berbeda, tidak seperti biasanya. Kata Bahira, sadaqta, engkau benar. Kana ma taqul walakinnakum dhaif. Engkau benar, kalian benar, ucapanmu tidak salah. Tetapi hari ini kalian tamu-tamu kami. Maka aku akan menjamumu. Wa qad ahbabtu an ukrimakum wa asna'a lakum ta'aman. Aku ingin memuliakan kalian dan aku ingin kalian makan di rumahku. Fatakulu minhu kullukum, maka semua kalian makanlah. Fajtama'u, maka berkumpullah mereka makan di rumah Bahira. Wa takhallafa Rasulullah SAW. Tetapi justru Rasulullah SAW yang ditinggal, karena dianggap masih terlalu kecil, dan sebagaimana yang kita katakan tadi, khawatir kena mata seseorang yang asing, maka diletakkan di tempat perbekalan-perbekalan. Min bainil qaum lihadatsati sinnih, karena terlalu muda umurnya.
Wa fi rihalil qaumi tahta syajarah. Yani di tempat bekal-bekal mereka. Falamma nadhara Bahira fil qaumi lam ara as-sifah allati ya'rifu wa yajiduhu 'indah. Bahira melihat satu persatu. Dilihat ciri-cirinya ketika mereka makan. Dia tidak dapati ciri-ciri yang dia sudah ketahui. Dia menduga dengan satu dugaan, tetapi dugaan dia meleset. Tidak ada seorang yang dia sudah bayangkan. Maka dia bertanya, ya ma'asyara Quraisy, la yatakhallafanna ahadukum minkum min ta'ami. Wahai Quraisy, jangan ada yang tinggal untuk memakan makananku. Jangan ada yang tersisa dan tidak makan makananku. Qalu, mereka menjawab, ya Bahira, ma takhallafa anka ahad. Sungguh tidak ada yang tidak ikut, semua ikut. Yang pantas untuk ikut, semua ikut. Kecuali satu anak yang dikatakan tidak pantas untuk ikut. Yang pantas untuk datang, semua sudah datang. Qala wa huwa ahdatsul qaum, kecuali satu anak yang paling kecil. Fatakhallafa fi rihalihim, maka dia ada di tempat perbekalan. Qala la taf'alu, kata Bahira, jangan lakukan. Ud'u, ajak dia kemari. Falyahdur hadha at-ta'am, ajaklah dia kemari, biar dia makan bersama kalian. Tiba-tiba seseorang dari rombongan berkata, dari kalangan Quraisy, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, tidak pantas seorang meninggalkan orang dari turunan Abdul Muttalib, katanya. Tidak pantas anak seorang Abdul Muttalib kita tinggalkan. Sungguh kita ini memiliki aib yang besar, meninggalkan cucu anak-anak terhormat atau cucu orang terhormat. Maka dia sendiri yang menjemputnya, dia sendiri yang mengangkatnya dan membawanya kepada Bahira. Ikhwan ibn a'azakumullah, pendeta tadi melihat kalimat Wallata wal Uzza, sehingga dia nanti akan menirunya karena ingin bertanya dengan sesuatu agar dijawab. Tsumma qama fastadanahu, ketika datang anak itu dipeluk oleh pendeta Bahira, didudukkan bersama kaum. Falamma ra'ahu Bahira ja'ala yalhaduhu lahdan syadida. Ketika sudah didudukkan dan makan, pendeta Bahira ini melihatnya, memandang dengan pandangan yang tajam dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Diperhatikan. Ila asya'in min jasadi, masing-masing bagian dari jasadnya dia lihat. Dia lihat tangannya, dia lihat kepalanya, dia lihat semuanya. Qala, dikatakan selanjutnya, hatta idza farighal qaum min ta'amihim, hingga ketika mereka selesai dari makan mereka, tafarraqu, mereka pun menyebar, berpencar. Qama ilaihi Bahira, Bahira menemui anak tadi. Ternyata apa yang dia duga ada pada anak tersebut. Ya ghulam, kata pendeta tadi, as'aluka bihaqqil Lata wal Uzza. Aku tanya kepadamu demi Lata dan Uzza, hendaklah engkau kabarkan kepadaku apa yang aku tanyakan padamu. Ternyata anak tersebut, karena beliau adalah calon Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia berkata kepadanya, qala la tas'alni billahi wal Uzza. Jangan tanya kepadaku dengan nama Lata dan Uzza. Sungguh demi Allah, ma abghadtu syai'an qat bughdahuma. Sungguh aku tidak pernah membenci sesuatu seperti bencinya aku pada keduanya, Lata dan Uzza. Ikhwan ibn a'azakumullah, pendeta tadi meniru saja. Sesungguhnya karena ini orang Quraisy, membesarkan Lata dan Uzza dan ingin pertanyaannya dijawab, maka dia pakai kalimat Lata dan Uzza. As'aluka bihaqqil Lata wal Uzza. Meniru yang tadi. Ternyata justru Rasulullah SAW menolak. Aku tidak suka dengan nama itu. Maka kata pendeta Bahira, as'aluka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Fabillahi illa ma akhbartani amma as'aluka an. Sungguh demi Allah, hendaklah engkau jawab apa yang aku tanyakan padamu. Kata Nabi alaihissalam, salni ma badalak.
Tanyakan padaku apa yang kau mau. Faja'ala yas'aluhu an asya min hali wa naumihi. Maka ditanyakan tentang keadaannya. Ditanyakan pula tentang tidurnya. Ditanyakan tentang badannya, bentuknya. Dan beberapa perkara pada dirinya yang dia tidak bisa lihat. Faja'ala Rasulullah SAW yukhbiruhu. Dan Nabi tersebut atau calon Nabi tersebut menghabarkan semuanya. Fayuwafiqu dzalika ma 'inda Bahira. Semua jawabannya cocok dengan apa yang ada pada ilmunya Bahira ini. Tsumma nadhara ila dhahri. Mulai dia bertanya tentang apa yang di punggungnya. Boleh aku melihat apa yang ada di balik punggungmu atau di balik bajumu di punggungmu. Maka dia melihat baina katifaihi ala mawdi'ihi min sifatihi allati 'indah. Maka Bahira melihat ada tanda kenabian di antara dua pundaknya, di tengkuknya. Barakallahu fikum. Bertambah yakinlah Bahira. Falamma farigha aqbala ala ammihi Abi Talib faqala lahu. Setelah selesai, pendeta tadi datang kepada Bahira, kepada pamannya Abu Talib. Ma hadzal ghulamu minka. Apa hubungan anak ini dengan kamu? Kata Abu Talib, ibni, anakku. Kata Bahira, la, tidak mungkin. Tidak mungkin anak ini memiliki bapak. Pasti dia lahir secara yatim. Kata Abu Talib, nah, memang ini adalah ponakanku. Bapaknya meninggal ketika dia hamil. Itu benar. Bahira yang membenarkan, itu benar. Engkau benar. Ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abuhu hayyan. Tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Maka dijawab, fa innahu ibnu akhi. Iya, ini anak saudaraku. Qala fama fa'ala abu. Apa yang terjadi pada bapaknya? Mata wa ummuhu hubla. Dia meninggal ketika ibunya dalam keadaan mengandungnya. Qala sadaqta. Engkau benar. Farji' bibni akhika ila baladi. Pulanglah engkau. Bawa anak ini pulang bersamamu. Wahdar alaihi yahud. Hati-hati dengan Yahudi. Demi Allah, la in ra'awhu wa 'arafu minhu ma 'araftuhu la yabghunnahu syarra. Sungguh kalau mereka tahu seperti apa yang aku tahu, niscaya mereka akan melakukan kejahatan terhadapnya. Yahudi bukan lagi rahasia banyak membunuh para nabi. Alasan mereka membunuh para nabi katanya ngetes. Kalau nabi gak akan mati. Tetapi kalau mati berarti bukan nabi. Padahal di balik ngetes tadi ada hasad, ada dengki, dan itu sifat mereka. Sehingga karena terkenalnya sifat Yahudi, pendeta tadi menyatakan bawa pulang ini. Hati-hati dari Yahudi. Kalau dia tahu seperti yang aku tahu, niscaya mereka yabghunnahu syarra. Niscaya dia akan melakukan padanya kejelekan. Fa'innahu ka'inun libni akhika hadha sya'nun 'azim. Karena anak ini nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Pendeta tidak mengatakan kalau ini akan jadi nabi. Tetapi selalu menyatakan jadi orang besar, memiliki urusan besar dan seterusnya. Fa'asra'a bihi ila biladi. Maka Abu Talib pun segera membawanya pulang. Kekhawatiran berikutnya. Kekhawatiran pertama, Aif. Orang-orang yang menebak-nebak tadi. Ketika melihat Rasulullah SAW. Hati hadal ghulam. Ilayya hadal ghulam. Suruh kemari anak itu. Abu Talib justru menolaknya. Tidak. Kemarikan. Ya wailakum. Ini orang anak ini akan jadi besar. Langsung dibawa pulang. Kejadian ini juga demikian. Maka Abu Talib segera membawanya kembali. Harbul Fijar. Yang berikutnya adalah kisah Harbul Fijar. Walaupun sungguhnya hampir tidak berkait. Sehingga Ibnu Hisham menyatakan dalam kitabnya. Sesungguhnya Harbul Fijar lebih besar dari ini kisahnya. Dan lebih panjang. Tetapi aku khawatir akan membelokkan apa yang kita tuju. Yaitu perjalanan seorang calon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kita singkat saja. Hajat harbul fijar. Wa Rasulullah SAW ibnu isrina sana. Terjadi perang fijar antara dua suku dari suku-suku Quraisy, Kinanah wa Qais Ailan. Dikatakan fijar dari kata fujur. Fujur itu sesuatu yang jelek, aib. Karena memang perang itu memasuki daerah haram dan memasuki bulan haram. Dan biasa orang-orang Quraisy musyrikin jahiliyah memindah-pindahkan bulan haram kalau mereka ingin perang. Karena kita sekarang harus melawan dan harus perang, maka kita pindahkan bulan haram kita ke bulan Safar. Karena bulan Safar adalah bulan sial katanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang disebut dengan pergeseran atau yang disebut dengan pemindahan, yang disebut dengan nasi dalam Quran. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Dalam Al-Quran disebutkan nasi itu tambahan kekufuran lagi. Artinya sudah mereka musyrikin dengan berhala-berhalanya, dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikannya, ziyadah ditambah lagi mereka memindah-pindahkan bulan haram. Ikhwan fillah a'azakumullah. Rasulullah SAW ketika itu berumur 20 tahun. Dan 20 tahun saat itu kalau urusan perang belum dianggap. Masih belum dianggap. Wa innama summiya yawmal fijar bimastahalla hadanil hayyan. Dinamakan harbul fijar karena dua suku tadi istahalla, menghalalkan. Kinana wa Qais Ailan al-maharim bainahum, menghalalkan bulan-bulan haram, bahkan menghalalkan tanah haram. Yang satu mengajaknya keluar haram, yang satu mendasaknya masuk lagi ke haram. Yang satu lagi mendorongnya lagi keluar haram. Mereka mendesaknya lagi ke haram. Dan ini perbatasan haram. Wa kana qaidu Quraisy wa Kinanah. Sedangkan pemimpin Quraisy dan Kinanah adalah Harb ibni Umayyah. Wa kana adh-dhufur fi awwalin nahar. Tadinya kemenangan di awal siang pada Qais ala Kinanah. Suku Qais Ailan. Tetapi kemudian setelah siang hari, maka kemenangan pada Bani Kinanah ala Quraisy. Demikian saja dalam kitab ringkasan kita, hanya segitu kisahnya. Wallahu ta'ala alam, tidak dibahas kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi di dalam sirah Ibnu Hisham dibahas, bahkan disebutkan riwayat Rasulullah SAW menyatakan kuntu anbulu ala a'mami ay aruddu alaihim nabl. Aku mencari anak panah dari musuh dan aku serahkan kepada paman-pamanku. Jadi bukan ikut perang, tapi mencari anak panah, memberikan kepada paman-pamannya. Wa hadzal fijar huwal fijarul akhir, dan fijar pula ada 3 peperangan, dan ini yang terakhir yang Rasulullah SAW ikut mengambil anak panahnya dan kemudian memberikan kepada paman-pamannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi hikmahnya adalah ketika Rasulullah SAW memberikan anak-anak panah tadi kepada Quraisy dan Bani Kinanah, berhasil memukul mundur mereka dari haram keluar. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan tazwij Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana Khadijah, bahwasanya Khadijah binti Khuwailid imra'atun tajiratun dzata syaraf. Beliau adalah seorang wanita pedagang yang kaya, yang memiliki kemuliaan turunan dan harta. Tastajiru rijal, biasa mempekerjakan orang-orang untuk mendagangkan atau untuk membawa barang-barangnya dan menjualkan barang-barangnya, wa tudaribuha iyyahu, dan memberikan bagiannya, bi syai'in taj'aluhu lahum, dengan sekian yang sudah ditentukan untuk orang-orang tersebut. Wa kanat Quraisy qauman tujjaran, sedangkan Quraisy adalah kaum pedagang. Dan mereka kalau berdagang
safar, mengadakan perjalanan-perjalanan membawa barang-barang dagangannya. Dan itu ayat yang tadi kita katakan, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ternyata ada pula yang wanitanya pedagang, tetapi mempekerjakan orang-orang laki-laki untuk menjualkan barang-barangnya dan memberikan bayaran atau berikan bagian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.